Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait tentang database dan laporan penjualan harian otomatis dengan menggunakan VLOOKUP, menggunakan Excel. Langkah yang pertama adalah buka sheet baru, kemudian ganti sheet 1 menjadi database. Lalu kita buat copy database. Database penjualan harian. Kemudian kita buat tabel database-nya yang terdiri dari ID barang, nama barang, kategori, dan harga. Lalu nama barang, kemudian kategori dan harga. Lalu kita rapikan di blok dari ID barang sampai harga. Lalu di keyboard tekan Ctrl T. Kemudian my table, centang my table has header. Akan muncul seperti ini. Lalu copy-nya kita rapikan di blok. Kemudian klik kanan. Kemudian format cell. Kemudian pilih yang alignment. Pilih yang center cross selection. Klik OK. Sekarang kita rapikan. Beri warna sesuai keinginan. Lalu kita perbesar. Sekarang kita masukkan ID barang. Sebagai contoh, kita ada 20 ID barang. Lalu ditarik. Kemudian nama barang. Sekarang kita tulis nama barang. Kita rapikan. Kemudian kategori. Kemudian harga. Jangan lupa disimpan. Setelah database penjualan harian sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan. Membuat laporan penjualan. Klik sheet baru, berubah menjadi laporan penjualan. Kemudian silahkan dibuat copy-nya terlebih dahulu. Laporan penjualan harian. Kemudian kita buat tabelnya yang terdiri dari tanggal, ID barang, nama barang, kategori, kuantitas yang terjual, harga satuan, total penjualan, dan metode pembayaran. Yang pertama adalah tanggal. Kemudian ID barang. Kemudian nama barang. Kemudian kategori. Kuantitas yang terjual. Kemudian harga satuan. Selanjutnya adalah total penjualan dan metode pembayaran. Lalu kita rapikan seperti sebelumnya. Ctrl T pada keyboard. Pilih my table as header. Langkah selanjutnya
kita rapikan tabelnya, kita rapikan kopnya, klik kanan, kemudian center cross selection, kita bold, rapikan, beri warna sesuai keinginan, kemudian kita perbesar. Jangan lupa disimpan. Sekarang pada ID barang, kita kembali ke database ID barang, kemudian di toolbar klik data, kemudian data validation, kemudian setting, kemudian low, pilih list source-nya, lalu di sini kembali ke database, silahkan diklik, kemudian lalu di OK, maka akan muncul seperti ini. Berikut yang kita lakukan adalah membuat nama barang menggunakan VLOOKUP. Perlu diperhatikan di database bahwa ID barang ada pada kolom 1, nama barang kolom 2, kategori kolom 3, dan harga pada kolom 4. Rumusnya adalah sama dengan if error, kemudian VLOOKUP, lookup value-nya adalah ID barang, kemudian koma ini disesuaikan dengan yang tertera pada laptop Anda. Jika menggunakan titik koma, silahkan gunakan titik koma. Kemudian tabel array-nya adalah pada database. Klik database, kemudian pilih produknya. Kemudian jangan lupa dikunci, ini dikunci ya, menggunakan F4 pada keyboard. Jika tidak menggunakan F4, maka Fn F4. Untuk menandakan apakah ini sudah terkunci atau belum, jika muncul tanda dolar ini artinya sudah terkunci. Kemudian untuk cool index number-nya, koma, kemudian yang ketiga adalah ID barang ada pada kolom 2. Klik 2, kemudian koma. Akan muncul dua pilihan, yaitu false, atau tulis saja langsung false. Akan muncul false exact match. Diklik, kemudian tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung, lalu enter. Oke. Kemudian untuk kategori juga sama. Kategori ada pada kolom 3. Cukup kita copy rumus yang tadi, Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu ke kategori, kemudian Ctrl V atau paste. Kemudian 2 ini kita ganti dengan 3. Kenapa 3? Karena pada database ini kolom kategori ada pada kolom 3. Lalu enter. Kemudian harga satuan sama, kita copy kembali. Kemudian harga satuan, double klik, kemudian paste. Kemudian 3 diganti menjadi 4. Kenapa 4? Karena harga satuan ada pada kolom keempat di database. Kemudian lalu di enter. Jangan lupa disimpan. Sebagai contoh, kita di sini tarik ya. Kita ada penjualan tanggal 25 Juni 2026.
kode barangnya yaitu adalah A2K004, maka mie instan kategori makanan. Oke. Nah, perlu diperhatikan untuk menunjukkan karena harga satuan adalah menggunakan rupiah, maka yang perlu dilakukan adalah sehingga muncul rupiah di depannya, maka klik kemudian format cell, lalu number, pilih accounting. Nah, decimal places ini jika ingin memunculkan 2 di belakang koma, maka silakan, tapi saat ini kita gunakan tidak ada. Maka pilih mata uangnya adalah rupiah. Rupiah Indonesia, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, total penjualannya caranya adalah sama dengan if error ya, kuantitas dikali dengan harga satuan, koma, kemudian ketik angka 0, lalu tutup kurung, kemudian enter. Oke, sama juga dengan ini, silahkan dikasih simbol rupiah, counting rupiah, kemudian oke. Contoh, total penjualan di sini 25, maka penjualannya 25 kali dengan ini. Oke. Itu adalah pembayarannya, silahkan bisa gunakan sesuai keinginan. Silahkan ke data, kemudian data prediction, kemudian list, kita gunakan misalnya tunai, kemudian queries atau transfer, lalu oke, kemudian kita tarik bawah. Oke. Misalnya pada tanggal 26 Juni. Kode ID barang itu A2K016. Payung lipat kategori aksesoris yang terjual itu 10. Maka total penjualan adalah Rp650.000 dengan metode queries. Ini tunai. Terima kasih. Itulah praktikum hari ini terkait tentang bagaimana membuat database dan laporan penjualan harian otomatis menggunakan VLOOKUP di Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.